kasih tahu aja teman-teman, 80% dari rekruter itu, 80% pasti akan melakukan background verification atau verifikasi latar belakang. Dan salah satu hal yang diverifikasi itu adalah jejak digital. Nah, jadi hati-hati banget kalau misalnya teman-teman mau posting sesuatu, mengomentari sesuatu, atau mau share sesuatu. Jangan sampai itu malah berdampak ke masa depan teman-teman semua. Oke, selamat siang dengan Pak Johan ya? Selamat siang. Oke, dengan saya Amar, dengan Saya Naila. Ya. Oke. Gue Naila Amar. Oke, Pak Johan. Di sini kami minta izin waktunya untuk wawancara mengenai HR ya. Pak Johan, oke. Sebelum Pak Johan ini pernah jadi HR di mana, Pak? Kebetulan saya dulu kalau ngomong bidang HR secara pendidikan, saya di HR, S2 saya memang khusus HR ya. Oke. Dan saya praktis HR-nya tuh di perusahaan saya sendiri. Jadi waktu itu saya memang nge-develop perusahaan seputar HR. Kalau menurut Bapak nih, kalau semisal HR itu bikin konten kayak gitu, bagaimana sih yang perlu diperbaiki supaya pesan yang dia sampaikan itu kayak bisa nyampe tanpa harus kayak ada penimbulkan kesalahpahaman seperti itu, kayak menimbulkan komentar-komentar yang entah menjatuhkan, entah gimana itu. Oke, sebenarnya susah ya Nay, karena zaman sekarang kalau kita mau bikin konten itu sosmed tuh kalau menurut saya dia udah merubah cara marketing zaman sekarang. Dimana kalau zaman dulu kan misalnya kita STP nih, segmentasi, kita segmentasi dulu. Kita udah segmentasi, kita mau targetkan ke orang-orang tua. Ya udah kita post iklan, misal gampang gitu loh. Atau enggak kita mau targetin anak kecil, ya kita post iklan yang hari Minggu pagi misalnya. Zaman sekarang kan udah masuk belas sosmed, kita nggak tahu siapa kita yang akan nonton tuh konten. Semuanya gitu. Semua pasti akan. Jadi sebenarnya ya apa yang dia lakukan memberikan data yang valid ya, tapi memberikan informasi-informasi yang database misalnya, dan semuanya juga profesional, nggak ada hate speech, nggak ada apa, itu semua udah benar. Cuman ya tadi balik lagi, kalau ke sosmed ya resikonya hal tersebut pasti ada orang-orang yang nggak setuju sebagainya. Jadi sebenarnya ya apa yang dia lakukan tuh udah benar, udah nggak ada salahnya sebenarnya. Berarti kesimpulannya dari konten Vina Mauliana yang menyatakan bahwa dia itu di sebuah forum bilang kalau 80% Asia melakukan background checking dan lain-lain tanpa ada menjatuhkan suatu oknum, berarti secara keseluruhan dia sudah mengkomunikasikan informasi yang dia punya dengan baik gitu ya Pak audiens. Berarti untuk respon dari audiens dari informasi yang Vina sampaikan itu tergantung audiensnya gitu, meski banyak hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sebenarnya sih gitu. Tapi tadi makanya yang saya sebenarnya agak interested juga sebenarnya si Amar bilang kalau 80% tuh datanya nggak tahu dari mana. Nah, saya mungkin share aja nih buat para watchers listeners juga nih. Indonesia adalah negara yang susah banget untuk nyari data. Betul. Benar. Jadi orang-orangnya banyak gitu Pak. justru karena itu. Karena orangnya banyak. Karena orangnya banyak. Jadi dan ingat ya, kadang-kadang kita dapat di Jabodetabek. Tapi ternyata masih ada orang-orang di Papua lah, di sini di situ. Ini gimana kita bisa nge-reach di sana? Dan ingat ya, orang-orang Indonesia cukup diverse ya. Karena diverse dan memiliki knowledge terhadap teknologi yang berbeda, jadi sebenarnya susah nge-track. Jadi kadang-kadang kalau dia ngomong 80%, bisa jadi counter seorang. Ini saya baca data ini berapa puluh persen. Karena udah akan jadilah perdebatan. Dan kebanyakan dari yang saya sebenarnya, saya kan juga lihat-lihat ya, kenapa Vina Mauliana bisa bilang 80% dari yang mungkin saya lihat ya, kemungkinan besar Vina Mauliana nyebut 80% itu dari apa yang dia lihat, bukan dari data apa yang dia baca. Jadi dari ruang lingkup dia ini kan BUMN ya, yang dimana BUMN itu bukan perusahaan kecil. Betul. Ya kan? Besar. Semua bagian BUMN itu perusahaan besar. Iya. Teman-teman dia otomatis ruang lingkup BUMN. Betul. Dia nanya sama cara-cara BUMN dari bidang yang lain. Oh, kita background checking. Exactly. Nah, mungkin ada salah satu yang entah temen dia yang dari perusahaan kecil, yang entah dari mana, dia bilang, oh kita nggak background checking kok. Oh, berarti cuma beberapa orang. Dari 15 orang cuma 3 orang yang nggak background checking, berarti 80%. Bisa jadi dia bilang kayak gitu. Dia nggak baca data seluruh Indonesia gitu. Exactly, itu dia. Dan dia background checkingnya nggak bilang apa yang dicek, kayak misalnya sosmednya kah, atau background checking ngelihat CV-nya, terus ngelihat riwayat dia hidup, kesehatannya dan lain-lain gitu Pak. Benar. Jadi kurang spesifik aja ya. Kurang spesifik ya. Jadi kalau misalkan dalam indikator etika komunikasi itu, jadi dia itu ada gagal di salah satu teknik
kejelasan. Jadi nggak jelas informasinya ini dari mana dan nggak jelas akurasi atau enggak ini nggak jelas gitu. Iya. Walaupun nggak Sarah dan niat yang disampaikan baik gitu, dia ingin memberikan informasi seperti gampangnya itu kasarnya bocoran lah, Iya. tanda kutip bocoran nih kalian tuh masih di background checking. Jadi dia tuh kayak ngasih saran sebaiknya kalian ini jangan aneh-aneh gitu, karena nanti kalau misalkan kalian mau kerja dicek backgroundnya kalian gimana gitu. Cuman tetap aja mungkin salah penyampaiannya atau ada informasi yang kurang gitu. Sebenarnya balik lagi sih kalau ngomongin etika, ini etika budaya kan, Iya. etika komunikasi. Sekarang balik lagi, tadi Amar sempat menyebutkan ini mungkin etikanya kurang tepat karena nggak database. Nah kalau ini saya tanya balik, ini etika menurut standar siapa? Kita pakai sumber gitu. Oke, soalnya kalau gini nih kita ngomong general gaya misalnya. Iya. Kalau misalnya kayak di Amerika tuh ada First Amendment-nya dia, di mana bebas berbicara itu nomor 1 di atas segalanya. Di atas segalanya. Jadi sebenarnya kalau ngomong seperti itu, etikanya si Filmoniana ini dia nggak Nggak salah. dia nggak salah. Sah-sah Bener, aja dia sah-sah. berbicara kayak gitu. Sah-sah aja Itu kan. etis-etis aja. Ya, bener-bener. Nah, cuma balik lagi makanya ini lain mata. Oke, cukup jadi. Cukup. Oke, cukup dulu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Joer. Terima kasih Oke. semua.